Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Neng Kurniasi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengajar di SDN 60 Rejang Lebong. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, tadi sebelum pergi sekolah, apakah kalian sudah makan? Sudah. Ya, bagus kalau sudah makan. Ibu tanya sama Seren, sudah makan tadi? Sudah, Bu. Sayur apa di rumah? Sayur daging sama telur. Ah, bagus. Makan makanan yang mengandung protein, ya. Oh iya, Nak, kalau ibu tadi kan sudah bertanya, sudah makan, kabarnya sehat, berarti hari ini sudah siap mengikuti pelajaran, betul? Iya. Ya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabil islami dina wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tadi coba lihat kerapian bajunya. Sudah rapi apa belum? Ya, bukunya sudah siap? Iya. Lihat di sekitar ada sampah tidak? Tidak. Kalau tidak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua anak silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ibu absen terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai pelajaran. Seren ada? Ada, Bu. Ratu? Ada, Bu. Caca? Ada, Bu. Hauzan? Anak-anak, coba kalian perhatikan apa saja benda yang ada di lingkungan sekitar ini. Tidak usah perlu di luar-luar, cukup di dalam kelas ini saja. Coba, ada yang tahu? Seren apa, Seren? Meja. Nopan? Kursi. Ada lagi? Ya, sekitar kita ada apa saja? Ya, bagus. Dirasa. Bagus, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ya, anak-anak sudah bisa memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita. Yang kita sebutkan tadi disebut dengan apa? Benda, seperti materi kita minggu lalu, yaitu tentang, ada yang masih ingat? Ya, Ratu? Wujud benda. Wujud benda, tepuk tangan sekali lagi, tentang wujud benda. Oh ya, apa benda yang ibu bawa ini? Lilin. Ya, benar sekali. Lilin ini bisa berubah wujud tidak? Bisa.
Bisa. Ya, kemarin kan kita mempelajari wujud benda, ada padat, cair. Ini bentuknya apa ini? Padat. Bentuknya padat, bisa berubah? Bisa. Karena apa perubahannya? Karena menerima kalor. Nah, kesepakatan kelas yang pertama. Jika ibu berbicara, apa yang kalian lakukan? Mendengarkan. Siap? Selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu menyebutkan proses perubahan wujud dan perubahan bentuk energi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi. Sebut nama teman. Dimulai dari ibu. Alika. Ratu. Seren. Benti. Alika. Ya, anak-anak, ibu akan menyajikan PowerPoint tentang perubahan wujud benda ya. Tolong disimak dengan baik-baik. Apa judul? Perubahan wujud benda. Nah, macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair, membeku. Ya, ini apa dinamakan dengan apa? Es batu dinamakan dengan iya, perubahan wujud membeku. Selanjutnya menguap. Ya, terus mengembut, nanti kita akan ibu jelaskan contoh-contoh lebih detail lagi. Kemudian menyublin, setelah itu mengkristal ya. Kita kenali dulu sifat benda-benda sebagai berikut. Yang pertama ada sifat benda padat. Ya, bentuknya tetap, tidak mudah berubah wujud. Sifat benda padat, ibu beri contoh ini. Apa namanya? Penghapus. Penghapus ini jika kita dia tidak akan berubah wujud. Contohnya batu, besi. Kamu pernah lihat batu kalau kena panas meleleh nggak? Tidak. Makanya bentuknya sifatnya padat. Selanjutnya sifat benda cair. Ibu tadi sudah memberi contoh air ya. Apa sifat yang pertama? Bentuknya menyesuaikan wadah. Jika air ini ibu tuangkan, ini bentuknya apa? Menyerupai apa? Botol? Ya, dia kalau ditempatkan di botol aqua menyerupai botol aqua. Kalau ibu tuangkan ke dalam Tupperware, bentuknya menyerupai Tupperware. Berarti mencair. Apa itu mencair? Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya es batu yang mencair saat terkena suhu ruangan. Iya, ibu tadi sudah membeli es batu, tetapi karena sudah beberapa jam kemudian, sudah waktu berlalu, dia mencair. Karena apa itu kira-kira? Suhu ruangan. Es ini bisa terbentuk kalau dia dalam suhu tertentu di dalam freezer ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video ya. Di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut
tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Kita ulas kembali kesimpulan tayangan yang sudah kita saksikan. Apa itu perubahan wujud? Yaitu perubahan dari suatu wujud menjadi wujud yang lain. Itu contoh simpelnya ya. Dan contohnya adalah hanya 3 ya, mencair, membeku, dan padat. Tetapi ketika sudah mengalami perubahan wujud menjadi 6, apa saja? Yang pertama, mencair, mengem, mengkris, satu lagi apa? Menguap. Ya, Ibu cek dulu kelompok 1, ada lilinnya? Korek api? Sendok, kelompok 1 dulu. Dan kemudian parfum. Ya, tisu, ada tisu? Ada. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Suaranya semangat sedikit, mana? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini ya. Ada lilin, korek api, mentega, sendok, tisu, dan terakhir parfum ada. Ya, kelompok 3 mana ini kelompok 3? Jangan lupa tulis kelompoknya. Enti. Terbalik, tidak apa-apa. Alat bahan yang pertama dalam percobaan ada lilin, korek api, parfum, tisu, mentega, sendok. Siap semua ya? Yang poin B, peringatan penting, lakukan percobaan dengan hati-hati, mengutamakan keselamatan karena percobaan menggunakan api yang sifatnya panas dan berbahaya apabila kita tidak hati-hati dalam menggunakannya ya. Hati-hati ya. Sudah? Simpan lilin di atas piring dan amati apa yang terjadi pada lilin. Ambillah mentega dengan sendok, pegang dengan dibalut tisu supaya panasnya tidak berpindah. Panaskan mentega tadi dan lihat apa yang terjadi pada mentega. Ya, kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi pada benda padat berikut ini. Dekatkan lagi. Ya. Hati-hati ya. Apa yang terjadi ini? Mencair, perlahan-lahan mencair ya, tidak langsung mencair. Perlahan-lahan mencair. Mencair tidak? Kelompok 2? Iya. Harum baunya ya. Tidak hidup. Ya, mencair. Ya, panaskan sampai semuanya mencair, tidak ada tersisa sedikit pun. Apabila sudah mencair, tolong pinggirkan. Kita lihat apa yang terjadi setelah proses pendinginan. Apakah mentega berubah menjadi padat atau tetap mencair ya? Yes. Kelompok teman yang lain silahkan mengisi. Nomor 1, mentega. Kamu sama-sama saksikan dan tulis apa perubahan yang terjadi. Ya, mentega ini biasanya digunakan untuk membuat kue ya. Bisa juga untuk membuat telur dadar supaya rasanya lebih enak. Sudah semua melakukan pengamatan? Sudah. Ya, kita sambil melihat perubahan selanjutnya, mari kita melakukan percobaan yang kedua. Percobaan kedua, angkatlah lilin yang masih menyala ke dalam sebuah sendok yang telah disediakan. Hati-hati, ini benda berbahaya.
Cukup beberapa tetes saja. Dan amati apa yang terjadi pada lilin yang sudah meleleh ya. Tak boleh, setelah diteteskan silahkan ditaruh ke tempat yang khusus. Lilin ini biasanya kita gunakan ketika mati lampu ya. Sudah? Percobaan kedua sudah? Selanjutnya percobaan ketiga. Ada parfum yang sudah disediakan. Boleh matikan lilinnya boleh dimatikan perlahan-lahan. Ya, silahkan semprotkan parfum ke udara. Ya, nah. Apakah parfum ini berkurang? Terus hasilnya apakah kamu bisa mencium aromanya? Ya, busuk atau harum? Harum. Silahkan melakukan pengamatan dan mengisi lembar yang ada yang telah disediakan. Ya, nama benda yang pertama ada lilin, isi ya. Kedua mentega, yang ketiga parfum. Kita hanya melakukan 3 percobaan. Bagaimana hasilnya? Apakah lilin yang sudah didinginkan tadi membeku kembali? Iya. Iya. Kira harum ya? Ya. Harumnya menyebar kemana-mana karena itu. Sudah kita isi? Ya, kita isi tabel-tabel yang ada di situ ya. Yang pertama, benda apa yang kita praktekkan? Lilin. Wujud benda asalnya apa? Perubahan wujudnya? Mencair. Kemudian penyebab perubahan wujud? Pemanasan. Ya, kalau ini namanya pemanasan. Yang kedua, benda apa yang kita praktekkan? Saatnya berkelompok untuk melakukan simulasi dan jangan lupa sebutkan nama kelompoknya supaya mendapat nilai semuanya ya. Semangat? Semangat. Ya, kurang semangat, lebih semangat. Semangat. Ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok biar semangat. Kelompok 1 silahkan. Ya, semuanya maju ya. Ya. Silakan berbaris lurus. Perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 1, Ratu, Sharon, Caca, dan Stefani. Ya, bagus. Kami akan menyampaikan kesimpulan percobaan. Ya. 1. Benda padat dapat berubah wujud menjadi cair dan gas. 2. Penyebab benda padat menjadi cair karena perubahan kalor atau pemanasan. 3. Penyebab benda cair menjadi padat karena pendinginan. 4. Penyebab benda cair menjadi gas karena penguapan. Benar? Benar. Ada yang ingin ditanyakan kelompok lain? Tidak, kalau tidak silakan duduk ke tempat, beri tepuk tangan. Ya, sama-sama kita menyanyikan lagu perubahan wujud benda. Gas sifat benda pada cair juga gas, daripada ke cair dinamakan mencair, dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya. Sekarang mari kita mengerjakan soal LKPD individu. Semuanya sebelum kita mengerjakan soal individu, semuanya sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, mari kita mengerjakan soal-soal berikut ya. Pas? Ya.
kosong ini kan. Sapu yang ini yang belakang ini. Coba yang nomor 2. Sifat benda gas adalah berikutnya. Ada bentuknya. Ya. Yakin ini dengan jawabannya, yakin? Yakin? Ya. Hah? Ya, kumpulkan jawabannya. Dan yang kelompok juga tadi kumpulkan ya. Ya, nanti Ibu periksa. Kita sudah belajar tentang apa? Materi apa? Perubahan wujud benda. Ya, kalau wujud benda itu materi kemarin. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah perubahan dari bentuk semula menjadi bentuk yang lain. Itu secara bahasa Ibu ya. Nanti kalian bisa menurut bahasa kalian sendiri. Kemudian, apa saja contoh wujud benda? Tadi ada gas, cair, dan setelah berubah wujud, maka ada beberapa bentuk. Ada berapa? 6. Ada yang pertama ada membeku, mengembun, menguap, mengkristal. Ada lagi tak? Menyublin. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan perubahan wujud benda pada kehidupan sehari-hari sangat gampang sekali. Yang pertama tadi ada membeku, seperti kita lihat dari gula aren yang didinginkan kemudian membeku. Mencair adalah bentuk batu es ini tadi ya, bentuk batu es yang setelah didinginkan ditaruh di suhu ruang dia akan menjadi berbentuk seperti semula, berbentuk cair ya. Ibu sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa perasaan belajar hari ini? Senang, benar, senang. Ya, masih semangat kan? Ya, selanjutnya Ibu ada beberapa kuis yang bisa menjawab. Ibu kasih hadiah sedikit ya, jangan dilihat hadiahnya, lihat ketulusan Ibu memberikannya ya. Apa itu mencair? Contoh mencair. Ada yang berani? Saya, Bu. Ya, Sharon. Mencair contohnya adalah batu es. Benar apa tidak? Benar. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini ada hadiah kecil dari Ibu ya. Semoga bermanfaat. Kemudian ada yang bisa menyebutkan ice breaking yang pertama tadi ya. Sebut nama teman. Dimulai dari Ibu. Andini. Semakin cepat, semakin cepat. Selesai kita melakukan tugas, beberapa tahapan tugas hari ini. Ibu bertanya sekali lagi, bagaimana perasaan belajar hari ini? Semangat ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sharon. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
kita menyanyikan seperti biasa. Sebelum pulang, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Mau lagu apa? Lagu Garuda Pancasila ya. Silakan semua anak berdiri. Iya, kita sudah menyelesaikan beberapa tahap pembelajaran. Mau pulang? Mau. Ya, yang duduknya paling rapi Ibu suruh pulang duluan. Jangan lupa salam ya. Ya, Ibu lihat kelompok yang paling, kelompok 3 duduknya paling rapi. Silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih ya. Semangat. Kelompok 1, silakan bergantian untuk keluar pintu. Ya, terima kasih sudah. Terima kasih ya. Sekarang kelompok terakhir. Hati-hati, tertib ya.